Setiap malam, seorang wanita tidur bersama suaminya. Namun, setiap kali ia terbangun, ia mendapati dirinya berada di sarang ular. Berbagai macam ular berbisa merayap di sekitarnya. Anehnya, wanita itu tidak takut, malah ia gembira. Ia dan suaminya telah menikah selama belasan tahun, tetapi belum juga dikaruniai anak. Karena itu, ia menaruh harapan pada ular-ular besar tersebut. Wanita itu tinggal di sarang ular selama 7 hari. Akhirnya, ia pulang ke rumah dengan perut yang sedikit membuncit. Seiring bertambahnya usia kandungannya, ia mulai sering berjalan dalam tidur. Ia sering pergi sendirian ke bukit di belakang desa pada tengah malam. Ketika orang-orang menemukannya keesokan harinya, ia seperti ular, terbaring lurus di kubangan lumpur dengan tangan dan kaki merapat. Ia juga mendesis seperti ular. Para tetua desa berkata, Ibu Liu telah dirasuki mimpi ular. Bayi di perutnya pasti anak ular. Anak ular adalah gadis yang diinginkan ular. Menurut para tetua, anak seperti itu telah ditandai sejak dalam kandungan. Kelak, ia mungkin akan diambil oleh makhluk gaib. Pada malam kelahiran Liu Ruyan, badai petir menggelegar dan hujan turun dengan deras. Semua orang melihat gerombolan ular di bukit belakang. Mereka semua menuju rumah Liu Ruyan. Ular-ular itu mengepung rumah, tak terhalang oleh hujan badai. Mereka semua menegakkan badan dan menjulurkan lidah ke arah pintu. Ibu Liu melahirkan Liu Ruyan selama 3 hari 3 malam. Ular-ular itu tetap menunggu di luar rumah. Saat Liu Ruyan lahir, Ibu Liu meninggal karena kehabisan darah. Liu Ruyan hanya menangis 3 kali. Mendengar tangisan bayi, ular-ular itu menyembah ke arah rumah. Lalu, mereka pergi seperti air surut. Dukun beranak yang membantu persalinan melihat tanda lahir di pergelangan tangan Liu Ruyan, berupa 2 taring ular merah. Dukun itu berteriak ketakutan. Anak ular. Ia langsung lari keluar tanpa memotong tali pusar bayi. Orang-orang membicarakan hal ini. Mereka bilang itu tanda dari ular. Dan suatu hari ular itu akan menagih hutang. Ada juga yang bilang itu kutukan. Dan Liu Ruyan akan celaka karenanya. Entah benar atau tidak, setiap perayaan Duanwu selama beberapa tahun, gerombolan ular berkumpul di rumah Liu Ruyan. Ayah Liu menggunakan segala macam obat dan dupa, tapi ular-ular itu tidak pergi. Ular-ular itu baru pergi setelah Liu Ruyan dibawa keluar untuk disembah. Barulah ular-ular itu perlahan pergi. Ketika Liu Ruyan berusia 7 tahun, seorang wanita tua bermata satu bernama Nenek Mei datang ke desa. Ia menemui Liu Ruyan dan mengatakan bisa menghilangkan kutukannya. Ayah Liu sangat senang dan langsung setuju. Nenek Mei menghaluskan tokek merah dan seekor ular perak kecil. Lalu, ia mengoleskan pasta itu ke tanda lahir di pergelangan tangan Liu Ruyan. Ajaibnya, tanda lahir itu menghilang. Ia juga memberi ayah Liu seekor ayam jantan berkaki satu untuk dipelihara di halaman. Ia berpesan agar Liu Ruyan tidak pernah memberitahu siapapun tentang tanda lahirnya. Setelah festival perahu naga, kawanan ular itu benar-benar tidak datang lagi. Namun, masalahnya tidak berakhir di sana. Kejadian selanjutnya membuat Liu Ruyan ketakutan. Dia terlahir berbeda dari anak-anak lain. Sebelum usia 7 tahun, Liu Ruyan seperti orang bisu, tidak bersuara sama sekali. Setelah akhirnya bisa berbicara, kata pertamanya sambil menunjuk seorang lelaki tua di desa adalah, "Kau akan segera mati." Awalnya, orang-orang menganggapnya hanya omong kosong anak kecil. Siapa sangka, 3 hari kemudian lelaki tua itu meninggal dunia karena kecelakaan. Setelah itu, beberapa kejadian serupa terjadi berulang kali. Semua orang di desa mengatakan bahwa dia, gadis ular, telah mengutuk orang-orang. Hanya beberapa orang tua yang dengan gemetar berkata, pembalasan telah datang. Ayah Liu memukulinya lebih dari sekali karena masalah ini. Dia melarang Liu Ruyan berbicara omong kosong lagi kepada orang lain. Namun, perlahan ayah Liu juga menjadi curiga dan takut padanya. Dia menganggapnya sebagai gadis ular pembawa sial. Kemudian, Nenek Hui memberitahu Liu Ruyan untuk tidak takut, dan untuk tidak mengungkapkan bahasa ular yang didengarnya kepada orang lain. Seiring Liu Ruyan beranjak dewasa, pada festival perahu naga saat dia berusia 18 tahun, dia bermimpi ular hitam besar setiap malam. Mata hijaunya yang menyeramkan menatapnya tajam. Selama beberapa hari, Liu Ruyan terus bermimpi adegan aneh ini. Setiap kali terbangun, dia berkeringat dingin karena ketakutan. Karena ibunya terus bermimpi ular saat mengandungnya. Mengapa dia tiba-tiba mulai bermimpi ular juga? Liu Ruyan menggosok pelipisnya yang berat dan mengganti bajunya yang basah karena keringat untuk dicuci di halaman. Saat sedang mencuci, tiba-tiba dia mencium bau tanah yang anyir. Liu Ruyan mendongak dan melihat ke samping, dan melihat ular yang tak terhitung jumlahnya membanjiri halaman belakang rumahnya. Ular yang memimpin merayap ke arahnya dan perlahan membuka mulutnya. Kemudian, ia menelan ludah dan memuntahkan manik-manik giok merah seukuran mata naga dari mulutnya. Manik-manik itu semerah darah, berkilau, dan indah. Manik-manik itu menggelinding ke kakinya. Liu Ruyan ketakutan dan melompat mundur. Ular bunga itu menjulurkan lidahnya dan mengeluarkan suara manusia. Manik ular sebagai lamaran. Gadis Liu dipinang. Saatnya tiba. Ribuan ular akan mengusung tandu. Setelah mengatakan itu, kawanan ular itu menundukkan kepala dan memberi hormat 3 kali kepada Liu Ruyan. Mereka meninggalkan manik-manik giok merah itu dan perlahan merayap kembali ke rerumputan.
Liu Ruyuan ketakutan oleh ular dan manik-manik yang tiba-tiba muncul. Kata-kata ular yang aneh itu terus terngiang di kepalanya. Sebelum dia tersadar, dia mendengar teriakan dari halaman depan. Liu Ruyuan yang ketakutan segera menendang manik-manik itu ke rerumputan dan bergegas ke halaman depan dengan panik. Ketika Liu Ruyuan melihat dengan jelas situasi di halaman depan, dia langsung tercengang. Halaman rumahnya dipenuhi ular berbagai ukuran, dan ayam jantan berkaki satu yang telah dipeliharanya selama lebih dari 10 tahun. Tergeletak kaku di tumpukan ular. Ayah Liu melihat Liu Ruyuan datang dan wajahnya langsung menjadi muram. Siapa yang menyuruhmu keluar? Kembali ke kamar. Mendengar itu, Liu Ruyuan tidak berani menceritakan tentang manik ular itu. Dia hanya bisa patuh berbalik dan kembali ke kamarnya. Tapi begitu dia masuk ke kamar, dia melihat manik ular yang telah ditendangnya ke rerumputan. Kini berada di mejanya. Warna merah semerah darah itu tampak aneh dan menyeramkan, membuat orang merasa ngeri. Tiba-tiba, Liu Ruyuan sepertinya mendengar seseorang tertawa. Tawa itu dingin dan menakutkan. Samar-samar terdengar desisan ular. Manik ular sebagai lamaran. Gadis Liu dipinang. Saatnya tiba. Ribuan ular akan mengusung tandu. Mendengar itu, Liu Ruyuan berkeringat dingin ketakutan. Benda ini jelas-jelas telah ditendangnya ke tumpukan jerami. Bagaimana bisa benda itu kembali ke mejanya? Liu Ruyuan merasa sangat gelisah. Dia berjalan dan mengambil manik-manik itu. Tanpa berkata apa-apa, dia melemparnya keluar jendela. Saat makan malam tiba, ayah Liu masih bersikap dingin padanya. Melihat ayah Liu tidak menyukai Liu Ruyuan, ibu tirinya, Liu Fangyun, juga mulai bersikap dingin padanya. Adik tirinya, Liu Rumeng, juga tidak tahan melihatnya bahagia. Setiap kali dia memiliki sesuatu yang bagus, Liu Rumeng akan merebutnya dengan paksa. Saat mereka makan malam, ibu tirinya terus menghasut ayah Liu. Keluarga kita terus-menerus mengalami kejadian aneh seperti ini. Lebih baik kita segera mencarikan jodoh untuk Ruyan, agar dia tidak terus membuat masalah dan membuat kita khawatir. Liu Rumeng meletakkan mangkuk supnya dan menimpali. Ayah, ibu benar. Lagi pula, kakak juga tidak berencana melanjutkan sekolah. Jika dia menikah, dia akan memiliki tempat bergantung, dan tidak akan terus mengganggu kita di rumah. Ayah Liu menyesap arak putih. Wajahnya masih muram, dan tidak berbicara. Sementara itu, pikiran Liu Ruyan dipenuhi bisikan ular itu. Dia mendengar ibu dan adik tirinya sedang menjelek-jelekkannya, dan kehilangan nafsu makan. Dia berkata sudah kenyang dan pergi berjalan-jalan di halaman. Ketika dia kembali ke kamarnya dari halaman, dia melihat Liu Rumeng duduk di mejanya, memainkan manik-manik. Wajah Liu Ruyan langsung berubah pucat. Benda itu adalah manik-manik ular yang dia buang. Rumeng, cepat buang manik-manik itu. Wajah Liu Ruyan memucat ketakutan. Dia buru-buru mencoba merebut manik-manik ular dari tangan Liu Rumeng. Liu Rumeng dengan lincah menyembunyikannya di belakang punggungnya. Kak Ruyan, manik-manik ini sangat indah. Dari mana kau mendapatkannya? Liu Ruyan tidak ingin dia tahu bahwa itu diberikan oleh ular. Jadi dia berbohong. Manik-manik ini bukan milikku. Rumeng, dengarkan aku. Buang saja. Bukan milikmu. Mendengar itu, Liu Rumeng langsung memasukkan manik-manik itu ke sakunya. Jika manik-manik ini bukan milik kakak, maka karena aku yang menemukannya, tentu saja itu milikku. Ini milikku. Kenapa aku harus membuangnya hanya karena kau menyuruhku? Melihat adiknya benar-benar berniat menyimpan benda itu, Liu Ruyan segera mengulurkan tangan untuk menghentikan Liu Rumeng. Adik, dengarkan kakak. Manik-manik ini tidak boleh disimpan. Nanti akan terjadi sesuatu. Kau menakuti siapa? Liu Rumeng jelas tidak percaya perkataan kakaknya. Dia mendorong tangan Liu Ruyan dengan kasar dan berkata dengan marah. Liu Ruyan, aku peringatkan kau. Jika kau terus bicara omong kosong, aku akan memberitahu ayah. Nanti aku akan menyuruh ayah menghukummu. Setelah selesai berbicara, Liu Rumeng menyimpan manik-manik itu dan kembali ke kamar untuk tidur. Selama beberapa hari, Liu Ruyan terus membujuk adiknya untuk membuang manik-manik itu. Tetapi Liu Rumeng memang seperti itu sejak kecil. Semakin dia menginginkan sesuatu, semakin Liu Rumeng akan merebutnya dan tidak melepaskannya. Mengenai manik-manik ular yang disimpan adiknya, Liu Ruyan selalu punya firasat bahwa adiknya cepat atau lambat akan menimbulkan masalah. Dia tidak tahu harus berbuat apa lagi dengan adiknya. Oleh karena itu, dia berencana untuk menceritakan masalah manik-manik ular itu kepada ayah Liu. Tetapi sebelum dia sempat mengatakannya, pada hari ke-7, seseorang tiba-tiba datang ke rumah keluarga Liu dan mengatakan bahwa Liu Rumeng mengalami kecelakaan di bukit belakang. Saat ayah Liu, Liu Ruyuan, dan ibu tirinya menemukannya, mereka melihat Liu Rumeng berguling-guling dengan teman sekelas prianya. Mata mereka berdua kosong dan mulut mereka memutih. Meski begitu, mereka terus melakukannya tanpa peduli orang di sekitar. Orang baik hati menyelimuti mereka berdua dengan pakaian. Melihat ayah Liu bergegas datang, Simin segera menarik ayah Liu mendekat. Ayah Liu langsung memerah karena marah. Tanpa basa-basi, ia hendak memisahkan mereka. Namun, meskipun sudah dipukul dan dimarahi, berbagai cara telah dicoba. Mereka berdua tetap tak terpisahkan. Seorang kakek tak tahan melihatnya. Ia menghampiri ayah Liu dan berkata, kedua anak ini telah mengganggu sesuatu di gunung. Cepat siapkan sesaji dan pergi ke mulut gua ular di gunung untuk berdoa. Mintalah agar sesuatu
di sana melepaskan mereka. Gunung belakang banyak ularnya, apalagi saat festival perahu naga. Mereka suka berkumpul di luar gua itu. Ayah Liu teringat sesuatu dan meminta Liu Ruyuan mencari Nenek Mei. Liu Ruyuan mengangguk dan pergi mencari Nenek Mei. Saat itu, seorang penduduk berkata, Nenek Mei pergi ke desa sebelah untuk suatu urusan hari ini. Mendengar itu, Ayah Liu meminta bantuan orang untuk membawa kedua anak itu pulang. Lalu ia menyiapkan dupa dan sesaji, dan bergegas pergi ke gunung belakang sendirian. Liu Rumeng dan anak laki-laki itu dibaringkan di dalam rumah. Melihat kondisi adiknya, Liu Ruyuan tahu pasti ada hubungannya dengan mutiara ular itu. Setelah berpikir panjang, ia menceritakan tentang mutiara ular itu kepada ibu tirinya. Setelah mendengarnya, ibu tirinya menamparkan Liu Ruyuan. Ia memaki Liu Ruyuan sebagai siluman ular. Ia juga mencekik leher Liu Ruyuan dan menuntutnya untuk mengganti nyawa putrinya. Saat itu, Ayah Liu kembali dari gunung. Ibu tirinya menangis dan mengadu kepada Ayah Liu, mengatakan bahwa Liu Ruyuan telah menggoda sesuatu di gunung, sehingga Rumeng menderita menggantikannya. Wajah Ayah Liu sudah muram saat masuk. Setelah mendengar tentang mutiara ular, emosinya tak terkendali dan ia terus mengulang. Benar-benar celaka, Liu Ruyuan merasa ada yang tidak beres. Ia menelan ludah dan berjalan ke arah Ayah Liu, bertanya dengan suara rendah. Ayah, bukankah ayah sudah pergi ke gunung untuk membakar dupa? Apakah terjadi sesuatu? Mata Ayah Liu menunjukkan keputusasaan. Ia menghela nafas dan berkata, sesuatu, di gunung itu tidak mau menerima persembahanku. Ia meminta keluarga Liu untuk mengirimkan seorang wanita ke sana. Hati Liu Ruyuan berdebar kencang. Ia mengepalkan tangannya yang berkeringat. Jadi, maksud ayah. Ayah Liu mendongak dan menghela nafas panjang. Ruyuan, ayah juga tidak punya pilihan lain. Karena masalah ini berkaitan dengan mutiara ular. Dan ular itu menginginkanmu dulu. Kau juga melihat sendiri keadaannya sekarang. Rumeng tidak akan bertahan lama. Untuk menyelamatkan nyawanya, ayah mohon padamu, berkorbanlah sedikit dan selamatkan adikmu. Ya, jarang ayahnya berbicara dengannya selembut itu. Tapi itu untuk memohon demi adiknya. Tangan Liu Ruyuan yang gemetar mengepal lalu mengendur. Setelah beberapa saat, ia menghela nafas berat. Liu Ruyuan mengangguk pasrah. Begitulah Liu Ruyuan dibawa ayahnya ke gunung. Di perjalanan, ayahnya terus meminta maaf padanya, dan memintanya untuk tidak membencinya. Liu Ruyuan tetap diam. Bahkan tak setetes air mata pun jatuh. Sejak kecil, ia tahu dirinya adalah wanita ular. Gadis yang diincar ular. Meski ia berusaha menyembunyikannya, hari ini pasti akan tiba. Karena tak bisa dihindari. Untuk apa menangis dan meraung-raung hingga diketahui semua orang? Lebih baik diam dan menjaga harga diri terakhirnya. Di lereng bukit yang sepi di tengah malam, Liu Ruyuan berlutut sendirian di depan gua dengan mata terpejam. Lilin dan sesaji di sampingnya menyala. Cahaya api yang lemah berkelap-kelip dalam kegelapan. Entah berapa lama, terdengar suara gemerisik daun. Bau tanah menyengat tercium di udara. Kemudian, ular yang tak terhitung jumlahnya merayap mendekatinya. Ular mutiara melamar putri keluarga Liu. Hari pernikahan tiba, ribuan ular jadi tandu. Mendengar bisikan ular yang semakin dekat, hati Liu Ruyuan bergetar. Dia tiba-tiba membuka matanya. Dia langsung melihat tandu merah yang aneh di kejauhan. Tandu itu diangkat oleh ular yang tak terhitung jumlahnya. Perlahan mendekati Liu Ruyuan di tengah kabut tebal. Liu Ruyuan berlutut di tanah, gemetar ketakutan. Jangan mendekat, jangan mendekat. Melihat tandu merah darah itu semakin dekat, Liu Ruyuan terus mundur. Tapi di belakangnya adalah dinding batu di luar gua. Tidak ada tempat untuk melarikan diri. Tiba-tiba, aroma anggur bunga osmanthus tercium. Seiring aroma yang semakin kuat, ribuan ular yang membawa tandu tiba-tiba berhenti. Lalu, tandu merah itu perlahan menghilang. Dan di dalam kabut, seekor ular besar bersisik hitam melalui kabut tipis dari kedalaman hutan menuju Liu Ruyuan. Saat mendekat, ia berubah wujud menjadi seorang pria yang sangat tampan. Melihat ular besar itu berubah menjadi manusia, Liu Ruyuan langsung melupakan rasa malunya. Dia menatap pria tampan di depannya dengan linglung. Pikirannya kosong. Saat Liu Ruyuan masih tertegun, pria itu bergerak cepat, dan Liu Ruyuan dipeluk dalam dekapan yang dingin dan harum. Jari-jari pria itu yang ramping menjepit dagunya, dan tiba-tiba menciumnya tanpa berkata apa-apa. Pria itu menyipitkan mata, memeluk Liu Ruyuan erat-erat. Liu Ruyuan mendongak, terpaksa menerima ciumannya. Dia merasa sedikit pusing. Setelah meronta beberapa kali dan gagal melepaskan diri, ia hanya bisa menerimanya dalam diam. Saat Liu Ruyuan membuka matanya lagi, ia sudah berada di tempat tidurnya di rumah. Mengenai bagaimana ia pulang tadi malam, Liu Ruyuan sama sekali tidak ingat. Seluruh tubuhnya terasa sakit seperti terlindas sesuatu. Rasa tidak nyaman di kakinya tak bisa diabaikan. Liu Ruyuan menarik napas. Teringat kejadian tadi malam, Liu Ruyuan menyadari apa yang telah terjadi. Saat bangun tadi, ia mengira itu hanya mimpi. Jadi, tadi malam ia telah oleh seekor ular. Memikirkan hal itu, Liu Ruyuan tiba-tiba menggigil. Ia tanpa sadar memeluk lengannya. Tiba-tiba, pergelangan tangannya terasa dingin. Liu Ruyuan melihat ke bawah, dan menemukan liontin tali merah di lehernya entah sejak kapan. Ia hendak melihat lebih dekat benda itu. Apa sebenarnya? Tiba-tiba dikejutkan oleh keributan dari luar pintu.
Terdengar suara tangisan adiknya, Liu Rumeng, dari luar. Di ruang tamu, Liu Rumeng dan ibu tirinya menangis terseduh-seduh. Sementara itu, anak laki-laki itu dan orang tuanya berdiri di samping mereka. Wajah mereka terlihat sangat muram. Ibu tirinya kemudian berteriak pada keluarga Li. Saya tidak peduli apa yang kalian pikirkan. Meskipun langit runtuh hari ini, keluarga Li harus bertanggung jawab kepada Rumeng. Kalau tidak, bagaimana putriku bisa menunjukkan wajahnya di depan orang lain? Ibu anak laki-laki itu terlihat kesulitan. Dia membungkuk dan mencoba menarik mereka berdiri. Lebih baik kalian berdiri dulu. Ini menyangkut kedua anak kita. Mari kita bicarakan baik-baik. Ibu, tidak ada yang perlu dibicarakan dengan mereka. Anak laki-laki itu melangkah maju, menghalangi ibunya dan berkata dengan marah. Kalau saja Liu Rumeng tidak mengajakku keluar dan bilang ada hal penting yang ingin diceritakan, ku tidak akan mengikutinya ke bukit belakang. Dan hal ini tidak akan terjadi. Dia mengerutkan keningnya menatap Liu Rumeng yang menangis terseduh-seduh di lantai. Matanya tidak bisa menyembunyikan rasa jijiknya. Aku akan bicara terus terang saja. Aku selalu menyukai Liu Ruyu. Meskipun kalian memaksaku, aku tidak akan pernah setuju menikahi Liu Rumeng. Setelah mengatakan itu, dia tidak memberi kesempatan bagi siapapun untuk merespon. Dia langsung berbalik dan berjalan keluar pintu. Liu Ruyu, yang menguping di balik pintu, membelalakkan matanya karena terkejut. Dia tidak menyangka Li Heng menyukainya. Namun, Li Heng mungkin belum tahu, karena perkataannya yang menyukai Liu Ruyu barusan, dia akan menemui akhir yang tragis. Saat Li Heng hendak pergi, Liu Rumeng, sambil menangis mencoba menarik celananya. Namun, tangannya meraih kehampaan. Ayah Liu, yang duduk di kursi, memukul meja dengan keras. Cukup, belum cukup malukah kalian? Ayah, ini semua salah kakak. Kalau bukan karena dia, aku tidak akan seperti ini. Diam, kalau bukan karena Ruyu, kau sudah mati sekarang, tahu? Melihat ayah Liu dan adiknya bertengkar, agar masalahnya tidak semakin buruk, Liu Ruyu segera keluar dan menuju ruang tamu. Bagaimana kau bisa kembali? Bukankah kau pergi ke bukit belakang? Ibu tirinya terkejut melihat Liu Ruyu dan matanya membulat. Suaranya sedikit gemetar. Ruyu, kau baik-baik saja? Ayah Liu berdiri dengan cepat dan bertanya dengan cemas. Ayah, aku baik-baik saja. Ruyu, syukurlah kau baik-baik saja. Kalau tidak, ayah mungkin akan merasa bersalah seumur hidup. Liu Ruyu tersenyum tipis lalu kembali ke kamarnya. Dia tidak ingin orang lain melihat ada yang aneh padanya. Liu Rumeng, yang telah menangis seharian, kelelahan. Dia tidak mengganggu Liu Ruyu lagi. Malam harinya, Liu Ruyu berbaring di tempat tidur dengan wajah tertutup selimut. Dia berguling-guling. Tidak bisa tidur. Adiknya dibalas karena mencuri mutiara ular. Sedangkan dirinya sendiri tadi malam telah pergi ke bukit belakang dan mengorbankan dirinya untuk membayar hutang tersebut. Liu Ruyu menarik lempengan hitam tipis di lehernya. Dia menyentuh lempengan itu sambil melamun. Tanpa disadari, Liu Ruyu tertidur. Di tengah kabut, rasa dingin merayap masuk ke dalam selimutnya. Lalu, sesuatu yang lembut dan licin melilit kakinya. Liu Ruyan tiba-tiba menggigil. Ia membuka matanya yang masih mengantuk. Tiba-tiba ia terkejut karena ada sesosok bayangan di samping bantalnya. Liu Ruyan secara refleks ingin berteriak. Namun, orang itu meletakkan jari-jarinya yang ramping dan sehalus batu giok di bibirnya. Set, ini aku. Jangan berteriak. Ia membungkuk dan berbisik di telinga Liu Ruyan. Kita baru bertemu tadi malam. Tidak perlu bersikap seperti orang asing hari ini. Mendengar itu, Liu Ruyan tahu ini adalah pria yang ditemuinya di belakang gunung tadi malam. Atau lebih tepatnya, ular yang melilitnya sepanjang malam. Liu Ruyan menatap pria yang sangat dekat dengannya dengan mata terbelalak. Pupil matanya yang menyempit memantulkan wajah pria itu yang menawan. Seluruh tubuh Liu Ruyan menegang tanpa sadar. Pria itu menyadari ekspresi Liu Ruyan dan mengangkat alisnya. Jantungmu berdebar begitu cepat. Apa kau takut padaku? Liu Ruyan tidak menyembunyikan rasa takutnya dan berkata dengan suara gemetar. Siapa yang tidak takut dililit ular? Pria itu memainkan sehelai rambut di dahi Liu Ruyan. Kalau kau begitu takut, kenapa tidak kabur? Mendengar itu, Liu Ruyan membantah dengan suara pelan. Apa gunanya? Pria itu tersenyum kecil, menunjukkan persetujuannya. Liu Ruyan menatap pria yang sangat dekat dengannya dan berkata, aku sudah membayar hutangku. Apa yang harus kulakukan agar kau melepaskanku? Hutang. Pria itu terdiam sejenak, memikirkan sesuatu. Keluargamu memang punya hutang, tapi kau pikir hutangku di semudah itu dibayar? Liu Ruyan ditindih olehnya dan tidak bisa bergerak. Agar tidak membuat ular itu marah, ia terpaksa mengalah. Lalu apa maumu? Menurutmu? Pria itu menatap wajah Liu Ruyan dengan tatapan penuh arti. Tadi malam aku mungkin mabuk, tapi aku tidak melupakan apapun. Ia tiba-tiba membungkuk dan berbisik di telinga Liu Ruyan. Kuharap kau juga tidak melupakan kejadian tadi malam. Maksud kata-katanya sangat jelas. Ia ingin Liu Ruyan mengingat kejadian tadi malam. Artinya, ia masih ingin terus melilitnya. Dulu, para tetua pernah berkata, jika seseorang dililit ular, jangan pernah berharap bisa lepas dengan mudah. Keputusasaan memenuhi hati Liu Ruyan. Ia mengangkat matanya yang basah dan menatap pria itu tanpa berkata apa-apa. Melihat Liu Ruyan seperti itu, ia mengangkat alisnya dan berkata, kau tidak perlu takut seperti ini.
Karena kau sudah menjadi milikku, tentu aku tidak akan menyulitkanmu. Liu Ruyan yang masih linglung dipeluk pinggangnya. Seketika, seluruh tubuhnya menegang. Liu Ruyan menggigit bibirnya dan bertanya dengan suara gemetar. Kau belum memberitahuku namamu. Namaku Mo Wangzi. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu Liu Ruyan berbicara, ia menciumnya. Keesokan paginya, Mo Wangzi menatap Liu Ruyan yang lemas dan berkata, yang tergantung di lehermu itu sisikku. Jika kau butuh sesuatu dariku nanti, panggil saja aku langsung. Liu Ruyan terlalu lelah untuk membuka matanya. Suaranya serak seperti akan berasap. Liu Ruyan tiba-tiba teringat sesuatu yang ingin ditanyakan pada Mo Wangzi. Tapi sebelum ia sempat bertanya, Mo Wangzi menghilang dalam sekejap. Seluruh tubuh Liu Ruyan terasa sakit dan pegal seperti akan remuk. Begitu Mo Wangzi pergi, dia langsung merasa rileks. Tak lama kemudian, dia tertidur di balik selimut. Namun, belum lama dia beristirahat. Pintu kamar didorong dengan keras. Terlihat Liu Rumeng berlari masuk dengan wajah ketakutan. Kakak, bangun, ada masalah di luar. Liu Ruyan perlahan membuka matanya sambil memegang kepalanya yang pusing. Dengan suara serak, dia bertanya pada adiknya, ada apa? Kak, cepat bangun, Nenek Mei sedang mencarimu, katanya Paman Wang di sebelah dimakan ular. Mendengar itu, Liu Ruyan langsung terkejut. Dia buru-buru bangun, berganti pakaian, lalu keluar menemui Nenek Mei. Saat Liu Ruyan keluar dari halaman, dia melihat Nenek Mei. Nenek, aku datang. Liu Ruyan bergegas mendekat dan memberi salam dengan sopan. Lalu dia melangkah maju dan membantu Nenek Mei. Tangan Nenek Mei yang keriput menepuk tangan Liu Ruyan. Ruyan, ayo kita ke rumah Paman Wang. Kita lihat apa yang terjadi. Liu Ruyan masih trauma dengan ular. Dia tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Tapi karena Nenek Mei sudah memintanya, dia tetap mengeraskan hatinya dan mengangguk. Ketika Liu Ruyan dan Nenek Mei tiba di rumah Paman Wang, mereka melihat banyak orang berkumpul di luar halaman rumah Paman Wang. Dan ketika putra Paman Wang melihat Nenek Mei, dia bergegas menerobos kerumunan dan berlari mendekat. Lalu dia langsung berlutut di hadapan Nenek Mei. Nenek Mei, akhirnya Nenek datang. Tolong lihat ayahku, tubuhnya sudah dikosongkan oleh ular. Mendengar itu, Nenek Mei mengerutkan kening dan berkata dengan serius, tenang, ceritakan dulu padaku apa yang terjadi di rumah kalian 3 hari ini. Apa ada kejadian aneh? Mendengar itu, putra Paman Wang menyeka air matanya dan berkata sambil terisak. Ayahku baik-baik saja hari ini. Malam hari, dia bilang mau memetik 2 mentimun untuk lalapan. Aku menunggunya di dapur lama sekali tapi dia tidak kembali. Jadi aku pergi ke halaman belakang untuk mencarinya. Tapi tiba-tiba dia diam di tempat. Detik berikutnya, seekor ular keluar dari telinga ayahku. Melihat itu, aku berteriak ketakutan. Lalu ayahku jatuh terlentang di tanah. Banyak ular keluar dari perut dan mulutnya. Tubuhnya kempes seperti kulit yang dikosongkan. Mendengar itu, Liu Ruyan merinding ketakutan. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Paman Wang. Hingga berakhir seperti itu. Nenek Mei terdiam sejenak, lalu bertanya, apakah Paman Wang pergi kemana-mana akhir-akhir ini? Atau apakah dia mengatakan hal aneh kepadamu? Pria muda itu berpikir sejenak lalu menggelengkan kepalanya. Ayahku hanya pergi ke gunung belakang untuk menggali sayuran liar 2 hari yang lalu. Selain itu dia tidak pergi kemana-mana. Gunung belakang? Kenapa gunung belakang? Mendengar tempat itu, Liu Ruyan tiba-tiba menegang. Nenek Mei menyadari keanehan Liu Ruyan. Dia menepuk punggung tangan Liu Ruyan dan bertanya, Ruyan, ada apa, Nenek? Aku baik-baik saja. Liu Ruyan menarik napas dalam-dalam dan mencoba untuk tetap tenang. Dan saat itu, di luar, seorang kakek tiba-tiba melangkah keluar dari kerumunan. Dia menatap Liu Ruyan dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan suara pelan. Datang lagi. Satu lagi yang kena azab. Sama seperti mereka yang dibunuh ular dulu. Mereka semua, yang seharusnya mati, sudah mati. Orang-orang di belakang, hehe, mereka juga takkan bisa lolos. Kakek tua itu pikun. Bicaranya selalu ngelantur. Beberapa anak muda penasaran dengan ucapannya. Kakek itu masih ingin melanjutkan ceritanya. Tapi dia ditarik pulang oleh istrinya. Nenek Mei tidak bertanya lagi tentang putra Pak Wang. Dia berjalan mendekati tubuh Pak Wang dan mengamatinya. Semakin dekat, semakin tercium bau busuk. Liu Ruyan tidak tahan lagi. Dia berbalik dan berlari ke samping untuk muntah. Nenek Mei menghampiri dan mengusap punggung Liu Ruyan. Dia mendongak dan berkata kepada putra Pak Wang, ini gigitan ular. Jika tidak ditangani dengan benar, dia tidak bisa dikubur. Pergilah sekarang dan siapkan beberapa barang. Nanti aku akan mengurus pemakamannya. Nenek Mei meminta putra Pak Wang untuk menyembelih seekor ayam jantan. Lalu dia membawa darah ayam itu. Nenek Mei mengambil darah ayam dan menambahkan sebungkus realgar ke dalamnya. Hal terakhir yang dilakukan Pak Wang adalah menyiapkan makanan. Jika dia tidak diberi makan sampai kenyang, dia akan menjadi hantu kelaparan di alam baka. Dan itu akan mengganggu kedamaian keluargamu. Putra Pak Wang ketakutan dan bertanya, lalu apa yang harus kami lakukan? Ada nasi di rumah. Aku akan segera mengambil semangkuk. Nenek Mei menatapnya sambil menggoyangkan mangkuk darah ayam. Letak kompor di rumahmu tidak bagus. Nasi yang dimasak di sana tidak berguna. Ambil segenggam beras dan bawa panci ke pojok timur laut dapur untuk memasak.
Putra Pak Wang mengiyakan. Lalu dia bergegas mengambil beras dan memasak. Saat itu, istri Pak Wang datang dari dalam rumah membawa seutas tali merah. Ruyan, ambillah tali ini dan bantu aku nanti. Liu Ruyan telah membantu Nenek Mei mengurus hal-hal kotor sejak kecil. Tapi ini pertama kalinya dia terlibat dengan urusan yang berhubungan dengan ular. Liu Ruyan menarik napas dalam-dalam dan mengambil tali merah itu. Nenek Mei melihat ke langit sambil merapalkan mantra. Tak lama kemudian, dia tiba-tiba berteriak pecah ke arah Pak Wang. Lalu dia menyiramkan semangkuk darah ayam realgar ke tubuh Pak Wang. Saat darah ayam menyentuh wajah Pak Wang, terdengar suara mendesis. Kemudian ular-ular di tubuh Pak Wang seolah terbakar dan mulai merayap keluar. Sayangnya, mereka tidak merayap jauh dan mati satu persatu di jalan. Nenek Mei berbalik dan mengambil tali merah dari tangan Liu Ruyan. Dia mengikat tangan dan kaki Pak Wang sendirian. Tak lama kemudian, putra Pak Wang datang membawa nasi yang sudah dimasak. Ruyan, ambillah semangkuk nasi ini dan suapi Pak Wang. Apa, menyuruhku menyuapi Pak Wang? Liu Ruyan memandang wajah Pak Wang yang mengerikan. Tangannya gemetar saat memegang mangkuk. Nenek Mei melihat kesulitan di wajah Liu Ruyan. Dengan lembut dia menyemangati Liu Ruyan. Ruyan, tidak apa-apa, anggap saja kau sedang memberi makan babi. Liu Ruyan tersenyum kecut. Memberi makan ayam masih oke. Dia bahkan belum pernah memberi makan babi. Tapi karena neneknya sudah berkata begitu, dia harus melakukannya. Liu Ruyan menahan napas dan berjongkok dengan hati-hati. Lalu dia mulai menyuapi Pak Wang sesendok demi sesendok. Nasi putih hangat disuapkan ke mulut Pak Wang. Entah apa Liu Ruyan salah lihat. Mulut Pak Wang tiba-tiba bergerak. Lalu dia menelan nasi itu. Melihat itu, Liu Ruyan ketakutan dan tangannya gemetar. Hampir saja dia menjatuhkan mangkuk nasi itu. Nenek Mei melihat Liu Ruyan panik dan bertanya, "Ruyan, ada apa?" Liu Ruyan menelan ludah dan menjawab, "Nenek Yu benar-benar memakannya." Nenek Mei mengangguk puas. Kalau dia sudah makan, berarti tidak masalah. Lanjutkan suapinya. Liu Ruyan hanya bisa melanjutkan menyuapi dengan terpaksa. Anehnya, kakek Wang menghabiskan semua nasi tanpa tersisa. Setelah Liu Ruyan selesai menyuapi kakek Wang, Nenek Mei memberi instruksi kepada keluarga kakek Wang. Dia meminta mereka untuk memandikan kakek Wang keesokan harinya. Saat menutup peti mati, ingatlah untuk mengoleskan darah ayam jago ke peti mati sekali lagi. Baru setelah itu peti mati boleh diturunkan ke liang lahat dan ditimbun. Melihat masalahnya telah selesai, penduduk desa yang menonton pun bubar. Sebelum pergi, Nenek Mei memegang tangan Liu Ruyan dan bertanya, "Ruyan, apa kau baik-baik saja selama aku pergi dari desa?" Liu Ruyan sedikit terkejut mendengarnya. Dia melepaskan tangannya tanpa ekspresi. "Nenek, aku baik-baik saja. Kalau begitu aku lega." "Ruyan, pulanglah dulu. Jika ada masalah yang tidak bisa kau selesaikan, kau bisa datang kapan saja kepadaku untuk meminta bantuan." Liu Ruyan tersenyum paksa dan mengucapkan selamat tinggal. Dia takut Nenek Mei menyadari sesuatu yang aneh. Namun, keesokan paginya saat fajar menyingsing, Liu Ruyan dibangunkan oleh adik perempuannya. Dia bilang jenazah kakek Wang hilang tadi malam. Nenek Mei memintanya untuk memberitahu Liu Ruyan. Mendengar itu, Liu Ruyan bergegas bangun dari tempat tidur dan pergi ke rumah kakek Wang. Bibi Wang sedang berbicara dengan Nenek Mei tentang sesuatu. Dia sangat panik hingga menghentakkan kakinya. Saat Liu Ruyan mendekat, dia mendengar Bibi Wang menangis. "Tadi malam aku dan anakku memasukkan suamiku ke dalam peti mati. Aku melihat tali merah itu terlalu kencang mengikatnya. Jadi aku pikir aku akan melonggarkannya agar dia lebih nyaman dimakamkan. Tapi pagi ini ketika aku bangun, aku menemukan tutup peti mati terbuka, dan kakek Wang di dalamnya menghilang dalam semalam." Liu Ruyan terkejut mendengarnya. Mungkinkah kakek Wang bangkit dari kematian? Liu Ruyan datang ke Nenek Mei dan bertanya, "Nenek, mungkinkah kakek Wang benar-benar bangkit dari kematian?"